Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan diberi kesehatan untuk hari ini. Dan yang masih adalah keadaan susah, semoga disabarkan dan lebih berikhtiar. Dan jangan lupa untuk berdoa selalu kepada Allah dan libatkan Allah dalam pekerjaan Anda. Mungkin saya hanya bisa mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya para korban di Kanjuruhan. Semoga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan ketawakalan yang lebih, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Oke, kita akan membahas tentang apa yang tidak diberikan Allah, itu rezeki. Seringkali manusia menganggap bahwa rezeki itu ketika Allah memberikannya uang, rumah, kendaraan, pasangan hidup, dan perhiasan dunia. Padahal ketika Allah memberikan apa yang Ia inginkan, bisa jadi itu juga cara Allah menyelamatkan. Misalnya ada seseorang yang menginginkan kehadiran seorang anak, lalu Allah belum memberikannya. Bisa jadi karena ia belum memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya, atau Allah ingin kita membantu saudaranya yang memiliki banyak anak tetapi tidak memiliki banyak harta, sedangkan ia punya banyak harta tapi belum memiliki buah hati. Atau seseorang yang belum memiliki jodoh, bisa jadi jika ia memilikinya dengan segera ia akan bercerai, karena Allah tidak selalu memberikan kepada kita pasangan yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan pasangan yang tepat walaupun kita belum bisa mencukupinya dan kita menginginkannya. Syekh Mutawalli Asrawi berkata, jangan bersedih atas apa yang hilang darimu, karena jika kamu memilikinya, mungkin kesedihanmu akan jauh lebih besar. Atau seseorang yang ingin naik pesawat, lalu dia naik pesawat, tapi dia terlambat karena terjebak macet dan akhirnya ia tertinggal pesawat itu, dan saat itu dia menggerutu dan kecewa. Dan beberapa menit kemudian dia bersyukur karena pesawat yang dia akan tumpangi itu mengalami kecelakaan. Di sini bahwa yang harus kita pahami adalah ketika Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, disitulah pemberian yang sempurna, karena hanya Allah ingin menyelamatkan kita. Sesungguhnya kita manusia di hadapan Allah seperti anak kecil yang merengek meminta sesuatu. Seperti anak yang minta dibelikan sebuah sepeda motor, sedangkan umurnya tidak cukup untuk menaiki. Dan
orang tua tidak memberikannya bukan karena mereka tidak sayang, tetapi justru karena ia sangat sayang, sebab ia takut mengalami celaka ketika mengendarainya disebabkan usia yang belum cukup dan emosinya belum stabil. Seorang hamba hendaknya dapat merasakan pemberian Allah sebagai mengerah, maka ia juga harus merasakan bahwa cobaan dan ujian itu juga menyerah dan kasih sayangnya. Hikmah seorang hamba dalam keadaan kesusahan atau sedang tertimpa bencana, ia akan bertambah dekat dengannya. Maka semakin berlimpahnya kasih sayang Allah kepadanya. Ya, dengan video ini semoga menambah kalian dalam hal bersyukur. Tingkatkanlah rasa bersyukur kalian atas apa yang diberikan oleh Allah, maupun itu nikmat, rezeki, rahmat. Hal-hal yang mungkin kalian sesali dari dulu, jangan sesal terlalu dalam. Mungkin Allah akan memberikannya ke depan yang lebih baik. Sebuah kata-kata yang mungkin akan menjadi bahaya, bahwa saya tidak takut oleh Allah. Auzubillahi min dzalik. Zaman sekarang, kenapa orang hanya memainkan, hanya butuh uang untuk mendapatkan secara instan. Menurut saya, meminta uang itu mungkin semuanya ada proses. Kalau ada aja, misalkan pertama dididik anak-anak kita bahwa setiap anak kalian meminta segala sesuatu kepada orang tuanya, mungkin ada orang tua yang langsung memberikannya. Misal anak itu meminta uang 5 juta, orang tuanya langsung mengasih 5 juta. Ada orang yang anaknya minta 5 juta, belum dikasih karena belum ada. Karena mungkin setiap orang tua juga berbeda-beda, tetapi yang kalian harus pahami bahwa kalau kalian sebagai orang tua awal dan tujuannya untuk mendidik anak yang lebih dekat dengan Allah, mungkin bisa jadi gak akan kasar. Si anak pun merasa sabar untuk bisa nanti mendapatkannya. Mungkin ada juga yang orang tua
menyuruh anaknya untuk kalau meminta apa-apa ke orang tua harusnya meminta dulu kepada Allah, sang pemilik uangnya itu dan sang pemilik bumi ini, karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha teliti apakah apa yang kalian lakukan, dan suatu saat pasti Allah akan memberikan kalau kalian berdoa meminta dengan tulus sampai sekarang. Yang saya lihat bahwa sampai saat ini orang yang berjuang bekerja keras pasti di salah satunya pasti ada doa orang tua kalian, ada doa kalian sendiri. Allah kabulkan dengan rentang waktu yang cukup lama. Allah biasanya dalam beberapa tahun, beberapa 5 tahun, 10 tahun kemudian baru mereka bisa merasakan proses terjadinya kesuksesan itu atas kerja keras doa kalian atau doa orang tua kalian. Betapa mirisnya bahwa ada orang yang ingin menginginkan sesuatu, misalnya sebuah handphone. Si orang tuanya tidak memiliki uang sama sekali, dan bahkan sampai sekarang orang-orang yang meminta sesuatu membentak orang tuanya, membentak orang tua demi sebuah benda yang gak akan dibawa mati, membentak dan auzubillah min dzalik, membentak dan memukul si orang tua itu sebut bahwa si benda itu harus ada sekarang. Saya gak ngerti bagaimana pendidikan orang tua itu sampai ya Allah, ya Rabb. Betapa mirisnya orang zaman sekarang, ya Allah, meminta sesuatu yang bahkan gak ada nanti di akhirat. Bahkan untuk membelikan sebuah handphone misalnya untuk kekasihnya dengan cara membentak, meminta apa, padahal si orang tua itu tersebut gak punya apa-apa. Ya Allah, ya mudah-mudahan diri kalian dibekali rasa ikhtiar dan tawakal, hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bisa mengandalkan sebuah doa dari orang tua kalian dan diri kalian ketika beres sholat. Doakanlah orang tua kalian semoga dikuatkan dan diberikan rezeki yang halal dan untuk bisa memberikan kalian apa yang kalian akan minta. Mudah-mudahan bisa jadi amal kebahagiaan kalian nanti di akhirat. Mungkin hanya segitu video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kesalahan hanya dari diri saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk nonton video saya selanjutnya.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.